belajar bagaimana cara mendigitasi. Semisal kita belum punya data, seperti misalnya kita punya data ini. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan data ini? Data antara batas kelurahan sama batas data yang disediakan sama yang kita download seperti ini, data batas. Tapi ternyata nggak sama update-nya sama yang udah terbaru gitu. Yang kita butuh data yang terupdate. Nah, bagaimana cara kita dapatkan data terbaru yang sesuai dengan Google Maps? Nah, pertama kita harus masuk ke Google Maps dulu, cari lokasi. Nah, kebetulan di sini yang sebagai saya contoh itu Kecamatan Canberra ya, Kecamatan Canberra. Nah, itu, nah dari sini kita cari nanti muncul lokasinya. Nah, pertama-tama kita yang harus kita buat adalah tentukan dulu skala yang akan kita buat nanti untuk georeferencing. Nah, contoh di sini saya menggunakan bandara sebagai acuan. Nah, di sini ada tools untuk kita buat pengukuran. Nah, jadi di sini kita pasang titik acuan pertama. Misalnya kita di sini. Oke, terus titik acuan kedua kita ambil di ujung bandara. Seperti ini. Oke. Nah, ini jaraknya 1,96. Nah, jarak inilah nanti yang akan kita gunakan. Nah, contoh ini. Oke, setelah dapat data ini kita kemudian cetak. Nah, setelah cetak seperti ini kita memposisikan sesuai, misalnya ini kita mau ambilkan. Nah, ini kita cetak ke PDF. Nah, ini kebetulan karena saya sudah cetak, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mendapatkan gambar. Nah, gambar di sini contoh yang saya gunakan itu ini. Oke. Nah, ini ada gambar yang tadi jarak 1,96. Nah, ini kita akan gunakan sebagai acuan untuk georeferencing nanti. Misal untuk georeferencing mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, ini titik yang tadi sebelumnya sudah masuk ke ArcGIS. Nah, ketika masuk di ArcGIS ini kita sudah memiliki titik acuan untuk georeferencing. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa overlay dengan misalnya base map. Nah, ketika kita punya data ini, tentu kita tidak bisa langsung dapat data batas-batas ini kan, batas-batas ini. Nah, bagaimana cara dapat data batas-batas ini? Nah, yang pertama itu kita panggil dulu data raster untuk data area Kecamatan Canberra ini. Nah, kita panggil misalnya UTM. Nah, kita panggil band berapa aja, misalnya kita panggil band 1, band 2, atau band 3. Nah, dari sini kan kelihatan nih. Nah, ini kita buat tentukan dulu klasifikasinya. Ini kan belum terklasifikasi. Nah, kita klasifikasi dia, misalnya kita bikin 2 kelas saja. Oke, contoh. Nah, ini kan masih semeraut, masih belum benar kan. Nah, ini kita Oke, di sini saya percepat saja biar langsung ke hasilnya nanti. Karena ini kita hanya mencari yang pas untuk klasifikasinya. Kita buat supaya klasifikasinya itu dia jelas 160. Nah, oke, ini sudah lumayan jelas. Misalnya mau tambah lagi boleh. Nah, contoh ini misalnya saya pakai. Nah, ini nanti data-data ini kita buat di Reclass. Nah, di sini kita masuk ke Reclass. Oke, nah setelah dapat ini kita masuk ke Reclassify. Nah, ini setelah Reclassify nanti kita masukkan data kita, misalnya tadi band 2 seperti itu ya. Nah, kita klasifikasikan kayak tadi, berarti misalnya tadi kita buat 2. Nah, ini kita sudah tadi pakai nilai 160, nanti masukkan nilai 160. Nah, dari sini teman-teman tinggal oke aja, tinggal oke, nanti muncul hasilnya. Nah, setelah muncul hasilnya nanti untuk kita lanjut. Oke.
sudah muncul kan. Nah ini kan ada 2 kelas. Nah ini kita harus ubah, ini kan masih format raster, format ini masih format raster dia, masih raster datanya. Jadi kita rubah dia ke polygon dulu. Nah ini dari misalnya kita mau rubah ke polygon, jadi kita masuk ke toolbox, nanti di conversion tool, terus ini from raster. Nah ini raster to polygon, masukkan. Nah setelah itu kita masukkan ini. Nah setelah masukkan ini, nah, cek menggunakan tools ini. Oke. Nah ini kita butuh grid code 2, berarti selain grid code 2 kita buang. Nah ini di sini kita attributable, terus kita start editing. Oke. Ini cari grid code sama dengan 1, karena 2 kita butuh. Oke, tinggal kita delete. Oke, sisa ini, sisa semua. Oke, setelah itu kita stop editing, atau kita lanjut dulu. Misal kita mau hapus, ini kan kita tidak perlu yang lain. Nah, kita tidak perlu yang lain, hapus saja semua yang tidak kita perlukan. Oke. Nah tinggal teman-teman tinggal rapikan misalnya. Nah setelah teman-teman rapikan semua, nanti tersisa tinggal ini. Nah ini tinggal teman-teman fitur 2 point. Nah di sini nanti di data management tools, terus ini fitur 2 point. Nah ini kenapa? Supaya kita dapat titik tengah dari setiap poligon-poligon ini. Nah kemudian teman-teman tinggal bikin garis. Ketika teman-teman sudah bikin itu, kita dapat ini seperti ini hasilnya. Nah ini ketika teman-teman nanti tinggal hubungkan dengan garis. Misal ini nah ini. Nah, jadi ini adalah kondisi batas-batas administrasi terupdate sesuai dengan Google Maps itu. Nah jadi teman-teman sudah bisa gunakan untuk bikin peta lokasi penelitian atau lainnya seperti itu.